selamat datang di Bernard Simamora Tutorial, menyajikan berbagai macam video materi hukum. Selamat menyaksikan. Mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Topik 47 dari 60 topik. Ruang lingkup hukum keuangan negara, bagian kedua. Sementara itu, pendapatan negara bukan pajak, PNBP, dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 dinyatakan sebagai seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Adapun jenis-jenis PNBP yang dapat digunakan negara sebagai sumber pembiayaan keuangan negara, 1. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah, 2. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, 3. Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, 4. Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah, 5. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi, 6. Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah, 7. Penerimaan lainnya yang diatur dalam undang-undang tersendiri. Penentuan jenis PNBP tersebut ditetapkan dengan undang-undang. Namun, untuk PNBP yang belum termaktub dalam kategori A sampai dengan G dilakukan melalui penetapan peraturan pemerintah. Hal tersebut juga berkaitan dengan pengaturan penentuan tarif yang dikenakan atas pungutan PNBP tersebut. Satu hal bentuk PNBP yang menjadi salah satu andalan pendapatan asli daerah adalah retribusi atas beberapa objek yang telah ditetapkan. Retribusi, menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dimaksudkan sebagai pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dalam pelaksanaannya, ketentuan tersebut dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1998 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang retribusi daerah. Sebagaimana juga dalam pungutan pajak, dalam pungutan retribusi, jenis-jenisnya telah ditentukan dan meliputi beberapa jenis. 1. Retribusi pelayanan kesehatan, 2. Retribusi pelayanan persampahan, kebersihan, 3. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, 4. Retribusi pelayanan pemakaman dan penguburan mayat, 5. Retribusi parkir di tepi jalan umum, 6. Retribusi pasar, 7. Retribusi air bersih, 8. Retribusi pengujian kendaraan bermotor, 9. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, 10. Retribusi penggantian biaya cetak peta, 11. Retribusi pengujian kapal perikanan. Dalam pembiayaan pemerintahan daerah, selain didapat dari pendapatan asli daerah, pembiayaan pemerintahan daerah dalam menjalankan tugas dekonsentrasi juga bersumber dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terbagi atas beberapa jenis. 1. Dana bagi hasil, 2. Dana alokasi umum, dan 3. Dana alokasi khusus. Pengertian dana bagi hasil pada prinsipnya merupakan dana yang bersumber dari APBN yang khusus dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil ini berasal dari dana pajak dan dana dari sumber daya alam. Untuk DBH yang berasal dari pajak, didapat dari sumber-sumber. 1. Pajak bumi dan bangunan, PBB. 2. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, BPHTB, dan 3. Pajak penghasilan, PPH, Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPH Pasal 21. Pendapatan yang berasal dari pajak bumi dan bangunan tidak semuanya dinikmati oleh daerah yang menghasilkan. Akan tetapi, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, pembagiannya diatur dengan porsi 90% dari pendapatan tersebut dan dibagikan kepada daerah sebagai berikut. 1. 16,2% untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening kas umum daerah provinsi. 2. 64,8% untuk daerah kabupaten kota yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening kas umum daerah kabupaten kota. 3. 9% untuk biaya pemungutan. Sementara itu,
Sisa 10% dari hasil pendapatan PBB tersebut berdasar ketentuan Pasal 10 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dibagi lagi kepada seluruh daerah kabupaten dan kota yang penghitungan pembagiannya didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan. 1. 65% dibagikan secara merata kepada seluruh daerah kabupaten dan kota, dan 2. 35% dibagikan sebagai insentif kepada daerah kabupaten dan kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai atau melampaui rencana penerimaan sektor tertentu. Khusus untuk pendapatan yang berasal dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, BPHTB, alokasi pembagiannya berbeda dengan pendapatan yang berasal dari PBB. Sebanyak 80% dari pendapatan BPHTB, alokasi pembagiannya diatur 1. 16% untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening kas umum daerah provinsi, dan 2. 64% untuk daerah kabupaten dan kota penghasil dan disalurkan ke rekening kas umum daerah kabupaten, kota. Sisa 20% dari pendapatan yang berasal dari PBPHTB dialokasikan untuk seluruh kabupaten dan kota dengan pembagian yang sama rata. Dari penerimaan yang berasal dari pajak PPh Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri serta PPh Pasal 21, daerah menikmati pembagian sebanyak 20% dari jumlah yang ada. Dari 20% hasil pembagian pajak tersebut, daerah pemerintah kota dan kabupaten mendapatkan alokasi sebesar 60%, sedangkan pemerintah provinsi mendapatkan sisanya, yakni sebesar 40%. Penerimaan daerah yang berasal dari dana perimbangan, selain dari pajak, juga didapat dari hasil sumber daya alam sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Dana perimbangan dari sumber daya alam tersebut didapat dari beberapa sektor. 1. Penerimaan kehutanan yang berasal dari penerimaan iuran hak pengusahaan hutan, IHPH, dan provisi sumber daya hutan, PSDH, yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan. 2. Penerimaan kehutanan yang berasal dari dana reboisasi. 3. Penerimaan pertambangan umum yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan. 4. Penerimaan perikanan yang diterima secara nasional. 5. Penerimaan pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6. Penerimaan pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 7. Pertambangan panas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan yang merupakan penerimaan negara bukan pajak. Adapun pembagian penerimaan dana perimbangan yang berasal dari hasil sumber daya alam di atas diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 sebagai berikut. 1. Penerimaan kehutanan yang berasal dari penerimaan iuran hak pengusahaan hutan, IHPH, dan provisi sumber daya hutan, PSDH, yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah. 2. Penerimaan kehutanan yang berasal dari dana reboisasi dibagi dengan imbangan sebesar 60% untuk pemerintah dan 40% untuk daerah. 3. Penerimaan pertambangan umum yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah. 4. Penerimaan perikanan yang diterima secara nasional, dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah dan 80% untuk seluruh kabupaten, kota. 5. Penerimaan pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbangan sebanyak 84,5% untuk pemerintah dan sebanyak 15,5% untuk daerah. 6. Penerimaan pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbangan 69,5% untuk pemerintah dan 30,5% untuk daerah. 7. Pertambangan panas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dan yang merupakan penerimaan negara bukan pajak, dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah. Dana alokasi umum atau yang sering disingkat DAU pada prinsipnya merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU ini dananya disediakan oleh pemerintah pusat untuk dialokasikan kepada daerah dengan tujuan terutama mengatasi kesenjangan horizontal imbalance, antar daerah dan dialokasikan dalam bentuk block grant. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004,
Jumlah dana tersebut sebanyak-banyaknya disediakan 26% dari penerimaan dalam negeri bersih setelah dikurangi dengan dana bagi hasil dan dana alokasi khusus. Penggunaan dana ini diserahkan kepada daerah dengan memperhatikan prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah yang merupakan tugas dan kewenangan daerah. Adapun besarnya DAU untuk suatu daerah jumlahnya dialokasikan atas dasar celah fiskal. Pengertian mengenai celah fiskal merupakan selisih antara kebutuhan fiskal suatu daerah dan potensi fiskal daerah tersebut, serta alokasi dasar. Sementara itu, penghitungan alokasi dasar tersebut didasarkan pada penghitungan kebutuhan gaji pegawai negeri sipil daerah. Dana alokasi khusus, menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK ini diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Pemanfaatannya sudah ditentukan terlebih dulu. Kriteria kebutuhan khusus tersebut meliputi 1. Kebutuhan yang tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus DAU, 2. Kebutuhan yang merupakan prioritas nasional, dan 3. Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan daerah penghasil. Itulah materi topik ke-47 Hukum Administrasi Negara. Channel ini sangat membantu para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia dan masyarakat umum. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.